Halo semuanya, hari ini aku akan berbagi video beberapa cara untuk membersihkan udang sesuai kegunaannya. Nah, cara pertama, aku bersihkan bagian yang tajam ya di ekornya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita bersihkan bagian ekornya, lalu kita kupas bagian kepalanya seperti ini, tinggal tarik. Nah, ini biasanya bagian kepalanya bisa digunakan untuk membuat kaldu udang. Berikutnya, kita tinggal kupas bagian kulitnya dengan cara menarik seperti ini. Nah, yang dekat bagian ekor ini harus hati-hati ya melepasnya, karena kan aku maunya ini bagian ekornya utuh ya. Lalu bagian kakinya juga kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan bagian kulitnya, kita siram dulu ya udangnya atau kita cuci, karena kan yang di bagian kepalanya tadi masih ada kotorannya yang warna kuning tadi ya teman-teman. Nah, ini sudah kita bersihkan. Lanjut kita sayat ya, mengikuti garis punggung udangnya. Kita sayat, nggak usah terlalu dalam dan nggak usah sampai ke bagian ekor, atau 3/4 lah setelah bagiannya. Lalu kita bersihkan ini ya, kotoran yang ada di punggung udang. Nah, ini gunanya nanti ya, biasanya udangnya dipakai untuk membuat udang goreng tepung. Nah, kita ulangi tadi ya yang cara pertama. Nah, ini kalau caraku ini, aku bersihkan bagian yang tajam di bagian ekornya ya. Sebenarnya biasanya itu kita bersihkan dulu bagian kepalanya, lalu bagian ekornya itu kan menyusul. Cuma biasanya yang bagian ekor ini kan, yang bagian tajam tadi biasanya aku lupa, jadi aku lebih dahulukan dulu. Setelah itu seperti yang video yang pertama tadi ya, kita juga bersihkan dari kulitnya. Nah, ini yang bagian dekat ekor ini harus hati-hati teman-teman kalau melepasnya, karena kan kita mau bagian ekornya utuh. Lalu bagian kakinya juga. Lanjut setelah itu kita siram atau kita cuci ya. Nah, kalau udah bersih, tinggal kita sayat bagian punggungnya. Nggak usah terlalu dalam dan nggak usah sampai bagian ekornya. Jadi cukup sampai 3/4 seperti ini. Lalu kita bersihkan kotoran yang hitam-hitam inilah teman-teman, yang ada di bagian punggung udang. Nah, ini kan sudah bersih semua ya. Lalu cara yang kedua mirip sama cara yang pertama tadi ya. Karena ini nanti biasanya digunakan untuk membuat ebifurai. Sama seperti cara yang pertama tadi, kita bersihkan bagian ekornya ya, sama bagian kepala, juga bagian kulit, sama bagian kaki udangnya. Jangan lupa kita cuci ya. Nah, setelah kita cuci, yang membedakan dengan cara yang pertama tadi, kan bagian atasnya nggak kita sayat ya, atau nggak kita belah.
karena untuk membuat ebivory kan bagian atasnya itu kan seperti utuh ya, jadi nggak ada sayatan. Lalu dia nanti akan lurus ya kalau digoreng. Nah caranya, kalau aku ini, nah bagian tengah-tengah udang atau bagian tengah punggung udang ya, jadi kita tusuk pakai tusuk sate atau tusuk gigi atau pinset terserah. Nah nanti ini kalau ada kotoran, nah tapi kan ini cukup bersih ya, nanti kalau kita tusuk nanti biasanya akan ada kotoran yang ada di punggung udang. Nah lalu yang bagian perutnya di bagian bawah tinggal kita sayat sampai dia nanti bisa lurus ya kalau digoreng. Nah ini yang pertama ya, atau yang video yang pertama. Cara kedua, ini aku sayat mengikuti garis perut atau garis punggung udang, jadi ngikuti badan udangnya ya. Nah ini kalau bisa agak dalam teman-teman, karena kalau nggak terlalu dalam takutnya dia waktu digoreng dia tetap melengkung nanti ya. Nah ini mungkin kurang dalam teman-teman karena aku sudah lama nggak bikin ebivory. Lalu kita ulangi lagi ya seperti yang cara sebelumnya. Cuma nanti bagian menyayat perutnya itu arahnya akan berbeda. Kalau yang video sebelumnya kan aku mengikuti arah perut atau arah garis perut ya. Nah nanti aku akan ikuti atau berlawanan dengan arah garis perut. Nah ini aku pilihkan udang yang ada kotoran ya di punggungnya, karena yang video sebelumnya kan nggak terlalu terlihat ya kotorannya. Jadi waktu nanti kita tusuk pakai tusuk gigi, dia nanti bisa terlihat kotorannya. Lalu jangan lupa kita cuci ya, karena tadi kan kelihatan ya ada kotoran bekas di bagian kepalanya. Nah ini yang membedakan dengan video yang sebelumnya, ini aku nyayatnya nggak mengikuti garis udangnya. Nah ini ya, kan ini kelihatan lurus. Lalu jangan lupa kita bersihkan bagian punggungnya. Nah biasanya ini kan kalau tadi masih ada kulitnya, kita hitung ruas ketiga ya dari ekornya. Nah kira-kira ini ya bagian tengah pokoknya. Kita tusuk dengan tusuk gigi atau mungkin tusuk sate atau pinset ya. Nah seperti ini kan kelihatan ya teman-teman, kotorannya hitam banget. Nah biasanya kalau udang dari freezer atau dari kulkas itu, setelah kita tusuk tadi, yang bagian belakangnya itu masih ada sisa kotoran. Nah jadi kita tusuk lagi untuk mengeluarkan kotoran yang dekat bagian ekor. Nah kalau biasanya kita adanya udang yang fresh itu malah lebih gampang biasanya kalau membersihkan kotoran di punggung udang. Nah untuk cara yang ketiga ini cuma aku lepaskan bagian kepalanya, jadi bagian kulitnya nggak aku lepas. Nah untuk bagian kakinya, nah ini kan aku ada dua video ya. Yang video ini aku lepaskan kakinya, tapi bagian kulitnya sama bagian ekor tetap utuh. Nah ini teman-teman kan ada seperti garis atau ruas ya. Kita ambil ruas yang ketiga, lalu langsung kita tusuk dengan tusuk gigi atau tusuk sate atau pinset. Nah seperti ini ya.
Kelihatan kan kotorannya. Nah, karena ini udangnya nggak terlalu besar banget, lalu juga ini aku habis dari freezer ya, jadi kita cek yang bagian dekat ekor apakah masih ada kotorannya atau enggak. Karena biasanya kalau benar-benar udang yang segar itu biasanya langsung kejabut semuanya ya. Nah, ini aku cuma lepas bagian kepalanya aja. Jadi bagian kakinya nggak aku lepas. Nah, jangan lupa kita cuci ya teman-teman. Dan maaf tadi sebelumnya, video yang sebelumnya ini tadi lupa belum aku cuci ya. Tapi pokoknya setelah kita lepas bagian kepalanya, jangan lupa kita siram atau kita cuci ya. Karena kan masih ada kotoran tadi bagian kepalanya. Nah, kalau sudah selesai, nah kan ini ada ya ruasnya 1, 2, 3. Nah, ruas ketiga dari bagian ekor kita tusuk pakai tusuk gigi. Lalu kita tarik. Nah, kan ini kotorannya ikut tertarik ya. Lalu kita bantu tarik dengan tangan karena ini udangnya kan nggak terlalu besar banget ya. Dan ini kan dari frozen atau dari kulkas. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.